Jakarta Next Generation Award 2014 ini merupakan kerjasama Kominfo dengan beberapa organisasi kemasyarakatan maupun perusahaan-perusahaan yang mendukung, dan ini tujuannya untuk mencari sebenarnya perempuan Indonesia yang inspiratif, yang membawa perubahan dan yang khususnya juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantunya. Untuk kali ini kita mengedepankan tema tentang perempuan sebagai perubah, di mana perempuan Indonesia menggunakan TIK untuk mereka manfaatkan untuk membuat karya. Dan Women as Agent of Change kami rasa sebagai suatu tema yang menarik untuk tahun ini, karena tahun sebelumnya adalah bentuknya inspiring. Kalau untuk tahun ini, di mana perempuan menggunakan TIK, mereka bisa membuat sesuatu atau membuat karya. Kita menginspirasi wanita-wanita Indonesia untuk bergerak dalam bidang teknologi informasi, bagaimana wanita Indonesia itu menggunakan teknologi informasi untuk pengembangan atau untuk memberdayakan wanita lain, khususnya baik di pedesaan, perkotaan maupun di desa itu sendiri. Iwita mendukung dari sisi karena Iwita memiliki visi misi yang sama, yaitu bahwa perempuan Indonesia harus tangkap teknologi, meningkatkan literasi digital buat perempuan Indonesia. Perempuan di era sekarang, kalau saya memperhatikan sebagai orang media, mereka lebih berani mengekspresikan diri. Kadang-kadang mereka begitu ekspresif sampai kita sendiri terkaget-kaget gitu. Banyak hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak dibicarakan secara terbuka gitu ya, misalnya mengenai seks, mengenai perkawinan dan lain-lainnya, itu sekarang dibahas menjadi sesuatu pembicaraan yang umum aja gitu. Saya kira ini bentuk yang baik, karena salah satu hal yang harus kita capai kalau mau perempuan kita lebih maju adalah berani mengekspresikan diri itu. Bahwa di Indonesia begitu banyak perempuan yang istimewa. Mereka tidak harus terlihat nyata di luar, tapi mereka adalah orang-orang sederhana yang mengemas kesederhanaannya dengan luar biasa, sehingga mereka berteriak dari bawah dan kemudian menggema, dan gemanya itulah yang terdengar secara nasional. Dan hari ini mereka datang di Indonesia, khususnya di ibu kota. Dari mereka yang mungkin tadinya tidak terlihat, sekarang mereka dapat melompat pagar dan mereka dapat berteriak keras bahwa Indonesia melihat. Dan semoga banyak orang sederhana menginspirasi bumi kita, dan tidak selalu bahwa orang yang hebat adalah orang yang pandai, orang yang memiliki basic pendidikan yang tinggi atau memiliki industri yang besar, tapi mereka memiliki sebuah karisma yang bisa menggerakkan Indonesia dengan keterbatasan, dengan pemikiran-pemikirannya yang sederhana, dan mereka bisa berarti dengan kemampuan yang mereka miliki, yang itu mungkin adalah satu-satunya kemampuannya, tapi mereka menggunakan satu-satunya miliknya dengan luar biasa dibanding orang yang memiliki begitu banyak talenta, tapi mereka menyingkapinya dengan biasa-biasa saja. Kebetulan saya bergerak di kepedulian lingkungan. Saya membangun sebuah perusahaan dan fokus menangani masalah sampah, karena selama ini permasalahan sampah sangat crowded di Indonesia. Jadi tapi kita melakukan dengan cara yang berbeda yang selama ini dilakukan oleh banyak orang, dan saya mengatasi sampah yang selama ini benar-benar tidak tersentuh, dari sampah basah yang bau dan juga sampah kering. Nah, dari kegiatan itu saya membentuk pembinaan kelompok di masyarakat. Jadi dari perusahaan saya menjamin pemasaran produk dari kelompok-kelompok yang ada yang saya bentuk di masyarakat. Jadi yang saya
saya lakukan, saya itu dari rumah, saya bikin pelatihan dari rumah, saya ngadain seminar tentang parenting, tentang homeschooling, tentang belajar bikin website. Jadi dari rumah saya melakukan banyak hal melalui internet. Jadi itu yang saya lakukan. Saya suka traveling dan saya juga orangnya suka iseng mencari apa yang keren, dikolaborasikan dengan sesuatu yang memang membutuhkan. Jadi di sini saya menjadi hub, si menuju-timur.com itu menjadi hub untuk melahirkan kolaborasi baru di antara orang-orang yang keren. Jadinya nggak ada gap lagi antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Grup kami adalah Pixel Indonesia dan kami menciptakan batik fraktal dan software J-Batik. J-Batik ini adalah software yang bisa menciptakan motif-motif batik dengan rumus matematika dan hasilnya disebut batik fraktal. Sampai sekarang kami telah melatih lebih dari 1.000 perajin batik dan perajin kerajinan tangan di seluruh Indonesia, dan kami harapkan di tahun-tahun ke depan bukan hanya perajin yang bisa kami latih, tapi juga bisa menyebar ke desainer-desainer profesional. Jadi saya bikin komunitas, saya adalah founder dari komunitas Rumah Ramah Rubella. Dalam komunitas itu visi kami adalah menyebarluaskan edukasi dan sosialisasi tentang infeksi torch bawaan pada ibu hamil. Kayak gitu garis besarnya. Teknologi itu netral. Kita nggak bisa mengatakan teknologi itu negatif atau positif. Itu posisinya netral. Yang menjadikan itu positif dan menjadikan itu negatif adalah penggunanya, yaitu kita. Sama seperti sosial media juga. Sosial media adalah suatu sarana yang luar biasa menurut saya. Kita hanya bisa menemukannya di era milenial ini, di mana kita bisa menyampaikan pikiran kita, apapun yang kita mau, kepada publik lebih besar. Kalau kita memang mau mengatakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu yang positif, pasti itu ditanggapi positif juga. You just be yourself. Sudah terpilih menang KNG 2014, ada 5 orang di bidang bisnis, edukasi, seni dan budaya, serta kesehatan dan lingkungan, dan 1 orang pemenang penghargaan khusus. Dan ya, diharapkan para pemenang ini dan juga perempuan-perempuan Indonesia lainnya, termasuk para finalis, bisa terus mengembangkan kompetensinya, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi yang untuk digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan, memberikan nilai tambah bagi kehidupannya. Pemenang-pemenangnya ada maupun finalisnya ada, dan orang-orang yang telah ikut mendaftarkan pada Kartini ini memberikan suatu kebaikan dan memberikan suatu hasil karyanya, bisa memberikan suatu kontribusi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Seperti contoh Mas, ada seorang ibu yang menang dengan dia mengajarkan anaknya, 3 orang anaknya sekolah untuk homeschooling, dan dia membuatkan aplikasi yang sangat baik, dan aplikasi itu bisa disebarluaskan untuk orang ibu-ibu yang memang ingin anaknya homeschooling di rumah, ataupun diberikan untuk media pembelajaran untuk mereka meningkatkan inspirasi mereka untuk anak-anak mereka. Iwita mengucapkan selamat kepada para pemenang Kartini Next Generation Award 2014. Semoga karya yang saat ini mereka ciptakan berguna dan bermanfaat buat bangsa dan negara. Maju terus perempuan Indonesia.